Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan untuk mengikuti program-program yang ada di dalam YouTube channel ini, Bapak Ibu Saudara, setiap Selasa dan hari Kamis jam 7 pagi ada konten indah bersamamu, renungan singkat dan pujian dan penyembahan kepada Tuhan untuk mengawali hari kita dengan segala kesibukannya. Lalu di setiap hari Minggu jam 8 malam kita adakan ibadah online, di mana kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat YouTube channel ini setiap kita boleh semakin diubahkan Tuhan, semakin dibentuk karakter kita untuk kita boleh menjadi orang yang berkenan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang karakter, maka yang terpenting dari seseorang itu bukan soal apa yang dia punya, tetapi karakternya, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang kelihatannya sangat beruntung dalam hidup mereka. Mereka punya segala-galanya, tapi mereka tidak punya karakter yang baik. Mereka tidak mempunyai karakter yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Dan karakter itu tidak membawa dia untuk dia bisa menikmati apa yang mereka punya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter itu sangat penting dalam hidup setiap orang, karena karakter itu akan menentukan dia itu menjadi seperti apa dan dia itu bagaimana. Itu semua itu disebabkan oleh karena karakternya masing-masing. Ada banyak orang berkata, aduh sayang ya dia, cuma yang kurang itu karakternya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, satu-satunya yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita adalah membentuk karakter kita supaya menjadi seperti Dia, menjadi mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ujung-ujungnya bertujuan untuk membentuk karakter kita. Dari orang yang biasa mengeluh, dari orang yang biasa menggerutu, diubah karakternya menjadi orang yang biasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dari orang yang karakternya maunya menerima saja, diubah karakternya menjadi orang yang suka memberi. Dari orang yang karakternya cuma self pity, mengasihani diri, pengen diperhatiin orang, pengen disayang orang, pengen ini dan sebagainya, diubah karakternya menjadi orang yang mau memperhatikan orang lain, menolong orang lain, menguatkan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karakter itu harus dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berbicara tentang pembentukan karakter, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk mengalahkan ego kita, untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan kita, untuk mengalahkan sifat-sifat buruk kita, itu bukan hal yang mudah. Bahkan saya berani katakan itu sangat amat susah dan berat. Dan saat ini di dalam ibadah online ini kita sama-sama belajar bagaimana pembentukan karakter itu sangat-sangat susah sekali. Lalu kalau sangat-sangat susah, apakah tidak bisa? Tidak ada yang tidak bisa sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan mengubah karakter setiap kita sekalipun. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu tentunya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang menjadikan kami, Bapa penjunan kami ini hanya tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Lewat segala yang terjadi dan kami alami dalam hari-hari kami, semua itu adalah Engkau sedang memproses kami. Engkau sedang membentuk kami menjadi sesuatu yang berarti dan indah di mata-Mu Tuhan.
melewati segala sesuatu proses dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi motivasi kami, bukan hanya indah di pandangan manusia, tapi terlebih lagi bentuk setiap kami menjadi indah di pemandangan-Mu Tuhan. Buang semua yang tidak baik dari hidup kami Tuhan. Bantu kami, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami akui Tuhan, berapa kali kami mau berusaha untuk berbuat baik, tapi yang jahat yang kami buat. Berapa kali kami sudah bernasar ingin menjadi lebih baik, tapi pada akhirnya kami kembali lagi Tuhan mengecewakan Engkau dan mengingkari semua janji dan nasar kami kepadamu. Tuhan, Engkau tahu niat kami. Kami ingin berubah. Kami ingin dibentuk menjadi sebuah pribadi yang berkenan kepadamu dan menyenangkan Engkau. Namun daging kami seringkali begitu lemahnya. Itu sebabnya kami butuh pertolongan. Kami butuh kemampuan dan kekuatan daripadamu Tuhan, supaya kami dapat berubah, supaya kami dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami pada kesempatan ini, untuk kami boleh diubahkan hidup kami Tuhan. Bentuk kami, sekalipun kami tahu itu sakit, sekalipun kami tahu itu sangat tidak menyenangkan bagi kami. Ya Tuhan, berikan kami kerelaan, berikan kami keberanian untuk menjalani semuanya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau buka kitab Ulangan 8. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Ulangan 8, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ulangan 8, kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Sebab Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya,
dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sebab engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaankulah dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhanmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhanmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengambil satu ayat lagi dari kitab Roma 5. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk mempelajari perjalanan dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan, bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir rasanya tidak mungkin Tuhan tidak mampu membawa umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian dengan waktu yang lebih singkat, bukan? Bahkan ada rute yang jauh lebih singkat sebenarnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Tuhan harus membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Bayangkan 40 tahun, berapa lama itu Bapak Ibu Saudara? Bukan di tengah kenyamanan, di tengah padang gurun.
Bapak Ibu Saudara, buktinya setelah dijajah turun-temurun, hanya butuh waktu 10 hari bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan dengan cara-cara yang spektakuler. Hanya butuh waktu 10 hari loh Bapak Ibu Saudara untuk mengeluarkan bangsa Israel yang sudah dijajah turun-temurun. Mulai dari 10 tulah yang diturunkan hingga terbelahnya Laut Merah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memang mengasihi umatnya, mengapa ia sepertinya berlama-lama memimpin umatnya untuk masuk ke tanah yang dijanjikannya itu? Bukankah semakin cepat mereka masuk, berarti semakin cepat pula bangsa itu menduduki tanah perjanjian? Bukankah tanah itu diperuntukkan untuk bangsa Israel? Kita sering kali mendengar istilah lebih cepat lebih baik. Sedikit berbicara lebih baik daripada banyak bicara. Karena semakin banyak kita bicara, semakin banyak kesalahan yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan perjalanan bangsa Israel. Kalau perjalanan bangsa Israel itu dipersingkat, saya yakin kesalahan mereka atau sungut-sungut gerutu mereka tidak sebanyak dengan 40 tahun tentunya Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin mereka semua akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi kita tahu, seperti di konten-konten saya sebelumnya, saya ada membahas sungut-sungut dan keluhan bangsa Israel itu membuat mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hanya dalam waktu 10 hari. Tetapi membutuhkan waktu sampai 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan 40 tahun itu, yang ada dalam pikiran bangsa Israel selalu tentang Mesir, Mesir, dan Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali kepada Mesir. Mereka selalu berdalih bahwa di Mesir mereka merasa lebih nyaman, sekalipun status mereka adalah budak. Mereka selalu mengingat daging dan roti di Mesir. Ironis Bapak Ibu Saudara, bangsa itu sudah tidak lagi di Mesir, tetapi pikiran dan hati mereka tetap masih ada di sana. Itu sebabnya bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, hanya butuh 10 hari untuk mereka bisa keluar dari Mesir, namun membutuhkan waktu sampai 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka. Ironis ya, 10 hari mengeluarkan mereka dari Mesir, 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Mesir, Bapak Ibu Saudara,
yang kita katakan ini melambangkan dosa. Hidup lama kita. Kita dulunya hidup di dalam dosa, kutuk, dan termasuk orang-orang yang dimurkai. Namun oleh anugerahnya, dengan kematian Yesus Kristus, kita ditebus dan keluar dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Namun pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, meski kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, apakah dosa masih ada di dalam diri kita? Di saat kita bertobat lahir baru, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat pengampunan. Kita memperoleh pengampunan dosa. Tapi kita tetap perlu untuk mengeluarkan tabiat dosa dari dalam diri kita. Perlu proses setiap hari untuk menanggalkan manusia lama kita. Apa saja itu? Egois, amarah, tidak mau mengampuni, dengki, iri, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan selama proses itu juga kita perlu untuk mendengarkan bimbingan dan perintah-perintah Tuhan. Begitu menerima Yesus, kita semua tidak secara otomatis menjadi malaikat yang tanpa celah. Selama masih ada di dunia, kita masih tetap hidup di dalam daging. Dunia di sekitar kita tetap jahat. Bahkan seringkali iblis akan menggoda kita lebih gencar lagi. Itulah sebabnya kita tetap perlu diproses untuk membentuk karakter kita, agar semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari adalah perjalanan mengeluarkan Mesir dari diri kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, keluar dari Mesir tidak menjamin mengeluarkan Mesir dari diri kita. Lewat semua ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita renungkan alasannya. Ternyata Tuhan memang lebih tertarik pada karakter kita daripada kesuksesan yang dapat kita raih, daripada pemberian yang kita bisa beri untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita, semuanya datang daripada Tuhan. Jangan salah tanggap ya Bapak Ibu Saudara. Tentu semua itu, semua yang anak-anaknya hidup dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup dalam berkelimpahan, Tuhan inginkan itu. Tuhan ingin semua anak-anaknya hidup dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup berkelimpahan. Sebagai Bapa yang baik tentunya dia ingin melihat anak-anaknya hidup seperti itu. Namun ia juga peduli dengan karakter yang unggul Bapak Ibu Saudara. Apa gunanya semua itu? Makanya dia katakan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia kalau kita kehilangan nyawa kita?
Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita yang unggul. Ia mau ketika kita sukses, maka kesuksesan itu juga ditopang dengan karakter yang mulia. Kita baca tadi banyak pesan-pesan Tuhan di dalam kitab Ulangan tadi kan? Jika engkau berhasil, jika engkau ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun untuk membentuk karakter dari bangsa itu. Hanya untuk membentuk karakter mereka. Mental mereka yang suka bersungut-sungut, gampangan, mudah terombang-ambing, sebentar bertobat, sebentar kembali kepada berhala dan seterusnya, dibentuk Tuhan hingga memiliki karakter yang tangguh. Perhatikan saja perbedaan karakter yang ada pada generasi Joshua. Bangsa Israel menjadi bangsa yang aktif berperang, menduduki daerah-daerah lawan, bahkan dengan cara yang penuh mukjizat. Padahal mereka tidak mempunyai keahlian berperang sebelumnya. Karena sebelumnya mereka semua hanyalah budak semata. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Masing-masing kita tentunya memiliki tanah perjanjian. Ingin memiliki tanah perjanjian dalam hidup kita, yaitu hidup bahagia, potensi yang maksimal, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, memiliki hidup yang berkelimpahan, dan lain sebagainya. Namun, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke sana, Tuhan ingin membentuk karakter kita terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sampai di tanah perjanjian kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang tua yang bijak, pekerja yang setia, pemimpin yang murah hati, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami tekanan, janji yang sepertinya belum digenapi, karier yang masih merintis, bisa jadi itu adalah cara Tuhan membentuk karakter kita. Jadi tetap setia, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa nantinya. Izinkan Tuhan membentuk kita lewat segala masalah, lewat segala persoalan, lewat apapun dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu
agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa tidak akan pernah terjadi sesuatu atas hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, Bapak Ibu Saudara juga harus percaya bahwa apapun yang tengah terjadi, apapun yang tengah kita alami hari ini, semua atas seizin daripadanya. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita berputar di padang gurun sekian lamanya. Mungkin hari ini Tuhan sedang izinkan kita mengalami tekanan dari orang-orang yang sudah kita perlakukan dengan baik, sehingga kita mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Apakah kita bisa mempercayai bahwa semua itu pasti juga atas seizin daripada Tuhan? Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang mempunyai maksud di balik semuanya itu. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa alasan. Dan kalau Tuhan mempunyai maksud di balik semua yang terjadi, maka kita juga harus percaya pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik semuanya itu. Dia ingin membentuk kita menjadi sebuah karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingin membentuk setiap kita menjadi karakter yang lebih setia dari sebelumnya. Dan pada akhirnya Dia ingin membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, jangan mengeluh seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jalani saja, ikuti apa maunya Tuhan, maka kita akan melihat ada saatnya kita akan tinggal di dalam kemuliaan-Nya bersama dengan Dia, asal kita tidak menjadi lemah. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita sama-sama mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan.
Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk setia, ajar kami untuk taat, menjalani setiap proses yang ada. Kami percaya ada maksud-Mu, ada rencana-Mu. Ini doa kami Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Tuhan membentuk kita, izinkan Dia memproses kita. Sekalipun itu mungkin terasa begitu berat, mungkin itu semua terasa begitu sakit, biarkan Dia membentuk setiap kita, karakter kita, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, supaya lewat semua itu Dia bisa disenangkan. Dan pada saatnya nanti Dia berkata, "Sabaslah hambaku yang baik, masuklah ke tempat yang telah disediakan bagimu." Oh haleluya. Bayangkan kalau saat itu bisa terjadi, dan Tuhan mengatakan hal itu kepada setiap kita. Dan untuk bisa sampai ke situ, izinkan Dia terus menerus hari demi hari untuk memproses kita. Dan izinkan tangannya terus membentuk kita seperti seorang penjunan kepada tanah liatnya, hingga pada saatnya dari tanah liat akan menjadi sesuatu yang indah. Haleluya, haleluya. Bapa sumber anugerah, kami menghampiri Engkau dengan perasaan yang tidak menentu. Dalam pikiran kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami telah membaca tentang kasih-Mu dalam Alkitab. Kami sudah mendengar melalui khotbah di gereja
Bahkan kami merasakan sendiri kasih-Mu itu. Namun seringkali kami meragukan, apakah Engkau mengasihi kami sepanjang waktu? Kami sungguh tidak mengerti bagaimana Engkau dapat melakukan hal itu. Bahkan pada saat kami selalu hanya bisa mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, kami tahu Engkau tetap sabar terhadap kami, menginginkan kami senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau saja yang dapat menciptakan. Engkau senantiasa ingin membentuk karakter kami sesuai dengan yang Engkau mau. Tuhan dan sahabat kami memberanikan diri untuk bertanya dan berharap, apakah kami dapat memiliki hubungan yang intim dengan-Mu sebagai sahabat? Apakah mungkin Tuhan bahwa kasih-Mu kepada kami dapat melampaui batasan hubungan antara pelayan dengan Tuhan atau hamba dengan Tuhan? Kami sangat mendambakan hubungan yang lebih dalam dengan-Mu. Kami mencari-Mu dengan tekun. Jiwa kami haus kepadamu. Hati kami dan daging kami rindu akan Engkau. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungai-Mu yang berair, demikian pula jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau mengetahui semua hal mengenai kami. Kami ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Engkau. Kami ingin hati kami selaras dengan hati-Mu. Kami ingin mengetahui apa saja yang menyukakan hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu, dan apa yang melukai hati-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan-Nya. Bapa pemilik hidup kami, Bapa yang membentuk hidup kami, kami memohon berkat-Mu Tuhan saat ini. Sebab kami tahu berkat itu hanya datangnya daripada-Mu, di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua kita yang siap dibentuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin.